Sepanjang semester pertama tahun 2026, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Tasikmalaya terus menghadirkan berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, dan publikasi untuk meningkatkan literasi kepemiluan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Kegiatan rutin yang dilaksanakan adalah apel pagi dengan tujuan menjadi sarana untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel sesuai nilai-nilai kelembagaan. Rapat pleno mingguan dilaksanakan untuk evaluasi kegiatan pada minggu sebelumnya dan rencana kegiatan minggu selanjutan. Kegiatan lainnya adalah in-house training sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas, sehingga mampu mendukung terciptanya kinerja yang profesional, efektif, dan akuntabel. Awal tahun diawali dengan kunjungan kelembagaan ke Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya pada hari Selasa, 6 Januari 2026 dan Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Tasikmalaya pada hari Rabu, 7 Januari 2026. Maksud mengunjungi kedua lembaga tersebut bertujuan mempererat sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan. Kegiatan ini juga menjadi sarana membangun kolaborasi dalam pendidikan pemilih, penyebarluasan informasi kepemiluan, serta penguatan partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Pada hari Rabu, 21 Januari 2026, KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan sosialisasi pendidikan berkelanjutan yang bertempat di MTS Negeri 7 bertempat di Salawu dengan jumlah peserta sekitar 400 siswa dengan materi mencari pemimpin yang baik. Kamis 22 Januari 2026 kegiatan sosialisasi pendidikan berkelanjutan dilaksanakan di dua tempat yaitu di Men 2 Kabupaten Tasikmalaya bertempat di Singaparna dan MTSKH A. Wahab Muhsin bertempat di Sukarame Kabupaten Tasikmalaya. Peserta di Men 2 sekitar 1.300 siswa dan di MTSKH A. Wahab Muhsin sekitar 300 siswa dengan metode pendampingan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS sekaligus dilaksanakan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Hari Kamis, 22 Januari 2026 ada kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional penata kelola pemilihan umum. Sebanyak 4 orang pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya resmi dilantik dan diambil sumpah janji sebagai pejabat fungsional penata kelola pemilihan umum ahli pertama. Hari Senin, 28 Januari 2026, Kabupaten Tasikmalaya melakukan penandatangan Fakta Integritas Pencegahan dan Pemberantasan Judi Online yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. ASN KPU wajib menjaga integritas, profesionalisme, dan nama baik lembaga. Segala bentuk praktik judi online dilarang. Ancaman bagi ASN KPU yang terlibat judi online sangat serius, meliputi sanksi disiplin berat, sebagai tindakan preventif dan edukatif terkait pencegahan dan pemberantasan judi online di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Menjelang akhir bulan hari Kamis, 29 Januari 2026, KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima kunjungan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat koordinasi, memperkuat pembinaan kelembagaan, serta meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu. Awal bulan Februari kegiatan diawali dengan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan. Acara bertempat di SMPN 1 Atap 1 Cigalontan pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026. Peserta sosialisasi diperkirakan ada sekitar 100 siswa dengan membawa tema pemahaman partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Pada kesempatan tersebut anggota KPU Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM Cecep Hamzah Pansuri sempat diwawancara oleh Surat Kabar Lokal. Pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan dilaksanakan di SMKS Mandiri bertempat di Sodong Hilir. Peserta sosialisasi diperkirakan ada sekitar 60 siswa dengan membawa tema peran krusial generasi muda, khususnya para pemilih pemula usia 17 tahun. Materi fokus dengan memotivasi para siswa yang kini duduk di bangku sekolah merupakan calon pemimpin negara dalam 10 tahun ke depan. Pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, KPU Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan santunan dan doa bersama anak yatim sebagai wujud rasa syukur, kepedulian sosial, dan kebersamaan. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Tasikmalaya memberikan santunan kepada anak-anak yatim serta memanjatkan doa bersama agar seluruh jajaran KPU senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas dan keberkahan bagi lembaga. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2026, memasuki pertengahan Februari 2026, KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan di MTS Ansoriah Bojonggambir. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 siswa sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi kepemiluan sejak dini.
mengusung tema, pemahaman syarat menjadi pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai persyaratan menjadi pemilih serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Menjelang akhir bulan Februari pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026, KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan di SMKS Syahidah Sukarama. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 siswa. Tema yang diusung adalah cara cerdas memilih pemimpin. Melalui edukasi ini, para siswa diajak menjadi pemilih yang kritis dan bertanggung jawab dengan memahami pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, rekam jejak, serta integritas calon demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2026 di awal bulan Maret 2026, dilaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bertempat di MTSK H. Zumratul Mutakin bertempat di Sukarame. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 siswa ini mengangkat tema, syarat menjadi pemilih dan kiat menjadi pemilih cerdas, sebagai upaya membangun kesadaran serta meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya berpartisipasi dalam demokrasi secara bijak dan bertanggung jawab. Pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026, KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan di SMP Negeri 1 Singaparna. Kegiatan yang diikuti 50 siswa peserta LDKS ini ditujukan kepada pemilih pemula, sebagai upaya memperkuat fondasi demokrasi melalui pemahaman tentang syarat menjadi pemilih, kiat menjadi pemilih cerdas, serta pentingnya bertanggung jawab atas pilihan yang diberikan dalam setiap proses demokrasi. Pada hari Selasa, 10 Maret 2026, KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan di MTS Sangkali Cikatomas. Kegiatan yang diikuti 50 siswa ini ditujukan kepada pemilih pemula, sebagai upaya memperkuat fondasi kepada pemilih pemula syarat menjadi pemilih dan kiat jadi pemilih cerdas bagaimana dan pemilih mempertanggungjawabkan hasil pilihannya. Pada hari Kamis, 12 Maret 2026, serah terima jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya dari Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya, Susila Heri Prabawa Kerahadian Wiguna sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya. Susila Heri Prabawa kembali ke tugas sebelumnya di Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026, di awal bulan April, KPU mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan yang bertempat di SMKS Bina Bangsa Parung Ponteng. Jumlah peserta diperkirakan seputar 50 orang. Dalam materinya, Kadif Sosdiklis Farmas SDM Cecep Hamzah Pansuri lebih kepada bagaimana mencari pemimpin yang baik sesuai dengan hati nurani lewat pemilu dan pemilihan. Diharapkan kepada siswa dan siswi SMKS Bina Bangsa mendapat pencerahan setelah mendapatkan bekal materi tentang mencari pemimpin yang baik. Pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026, sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan dilaksanakan di SMA N1 Karangnunggal. Peserta sosialisasi peserta LDKS OSIS Karangnunggal dengan jumlah peserta sekitar 100 orang. Metode sosialisasi dengan cara tatap muka sebagai bentuk penguatan pondasi pemilu kepada pemilih pemula. Materi LDKS adalah syarat menjadi pemilih dan pengenalan dua jenis pemilu yang akan berlaku untuk pemilu yang akan datang. Pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026, sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan kali ini bertempat di SMP N1 Atap 2 Cipatujah. Jumlah peserta sekitar 50 siswa. Materi yang disajikan berupa ajakan kepada para siswa untuk lebih memahami arti penting menggunakan hak pilih. Menjadi pemilih bukan hanya soal hadir di TPS, tetapi juga tentang kesadaran akan peran kita dalam menentukan arah masa depan bangsa. Pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026, sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan kali ini bertempat di SMA N1 Bantar Kalong yang dihadiri oleh 70 siswa. Para siswa peserta sosialisasi diberi pemahaman, dengan waktu cukup 5 menit datang ke TPS dan coblos pilihannya bisa menentukan masa depan. Pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bertempat di SMKS Pancasila Manonjaya, dengan jumlah peserta sekitar 50 siswa. Tema ini diangkat untuk menanamkan pemahaman bahwa demokrasi di Indonesia merupakan implementasi dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui pemahaman ini, diharapkan siswa dapat menyadari pentingnya musyawarah, menghargai perbedaan pendapat, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026, sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bertempat di SMP N1 Sukaresik, dengan jumlah peserta sekitar 150 siswa. Sosialisasi kali ini berfokus pada penyampaian materi mengenai syarat menjadi pemilih serta langkah yang harus dilakukan apabila belum terdaftar dalam daftar pemilih.
Peserta kegiatan adalah para siswa sebagai pemilih pemula, dengan narasumber dari KPU Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026, sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bertempat di SMA Terpadu Nurul Iman Sukaraja dengan jumlah peserta sekitar 50 orang. Sosialisasi dengan materi syarat terdaftar di DPT, dan bagaimana kalau sudah berusia 17 tahun tapi belum terdaftar di DPT. Pada hari Kamis, tanggal 30 April, di penghujung bulan April 2026, sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bertempat di MTS Sindang Raja Jamanis dengan peserta sekitar 100 siswa. Sosialisasi tatap muka bentuk penguatan pondasi pemilu kepada pemilih pemula dengan tema cara supaya terdaftar di DPT dan berhati-hati dalam bermedia sosial, jangan asal share ke media sosial sebelum dipastikan dulu kebenarannya. Hoax sangat berpengaruh kalau beritanya diulang, maka akan dianggap sebagai kebenaran. Pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026 mengawali bulan Mei, KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan di SMA YAB Sukaratu sebagai bentuk penguatan pondasi demokrasi kepada pemilih pemula. Melalui kegiatan ini, siswa diajak memahami syarat menjadi pemilih sekaligus mengenal modal dasar menjadi pemimpin, yaitu jujur, adil dan peduli terhadap sesama. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh sekitar 110 siswa. Pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kunjungan dinas kelembagaan ke Mapolres Kabupaten Tasikmalaya. Rombongan KPU Kabupaten Tasikmalaya diterima langsung oleh jajaran pimpinan Polres Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan berlangsung di ruangan Kapolres Kabupaten Tasikmalaya. Kunjungan ini adalah sebagai bagian dari agenda penguatan sinergitas menjelang tahapan pemilu yang akan datang. Pertemuan ini bertujuan mempererat silaturahmi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran seluruh tahapan pemilu. Di hari yang sama pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, setelah mengunjungi Kapolres Kabupaten Tasikmalaya, KPU Kabupaten Tasikmalaya langsung meluncur ke Kejari Kabupaten Tasikmalaya. Rombongan KPU disambut dengan hangat oleh jajaran pimpinan Kejari Kabupaten Tasikmalaya. Pertemuan kali ini bertujuan untuk sebagai upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung kelancaran dan kepastian hukum seluruh tahapan pemilu. Pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kunjungan kerja sekaligus audiensi dengan Bupati Tasikmalaya yang bertempat di Pendopo Lama Kabupaten Tasikmalaya. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergitas dan koordinasi kelembagaan antara KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Banyak hal dibahas pada pertemuan tersebut, diantaranya pemutahiran partai politik, pemutahiran data pemilih, dan progres hibah tanah KPU. Pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bagi pemilih pemula di Pondok Pesantren Miftahul Falah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik santri sebagai generasi muda dalam menghadapi proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026, KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan yang terintegrasi dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS bagi calon pengurus OSIS SMKN Karangjaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai nilai-nilai demokrasi dan proses pemilihan yang berintegritas sejak usia sekolah. Peserta kegiatan ada sekitar 50 orang. Pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, di awal bulan Juni, KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan segmen perempuan bertempat di SMKN Puspahyang. Materi sosialisasi tentang peran penting perempuan dalam pemilu. Sekarang kuota 30% wajib bagi perempuan, bila tidak mencapai kuota 30% maka partai politik bisa dibatalkan jadi peserta pemilu. Kondisi khusus perempuan belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin dan pernah kawin serta tercatat oleh pemerintah, maka diperbolehkan mencoblos pemilu. Pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bertempat di SMK Al-Falah Tanjung Jaya. Peserta sosialisasi sekitar 800 siswa dengan membawa tema belajar demokrasi bukan hanya saat hari pemungutan suara, tetapi juga tentang memahami pentingnya peran setiap warga negara dalam menentukan masa depan. Pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan segmen perempuan di Pondok Pesantren Al-Munawwar Cikalong. Peserta sosialisasi ada sekitar 60 siswa dengan materi tentang peran penting perempuan dalam pemilu.
Sekarang kuota 30% wajib bagi perempuan, bila tidak mencapai kuota 30% maka partai politik akan dibatalkan jadi peserta pemilu. Sistem pemilu yang akan diberlakukan pada pemilu yang akan datang. Semester pertama telah menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen dalam memberikan pendidikan kepemiluan, membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya.